bicara tentang pembangkit listrik tenaga air di dunia, tentu saja sudah bukan hal yang langka ya. Ini sudah banyak. Kalau kita lihat, Norwegia adalah negara yang sangat maju dalam pemanfaatan sumber daya air sebagai pembangkit listrik, di mana dengan kapasitas 31 gigawatt dan 131 terawatt hour produksi listrik setahun, ini setara 98% energi listrik Norwegia berasal dari air. Dan kalau kita lihat, bentuknya pun sudah memperhitungkan estetika, sehingga bentuknya pun indah dilihat gitu ya. Kemudian yang besar juga ada di Brazil dan Paraguay, Itaipu. Ini ketika kita bicara PLTA, ini adalah PLTA yang sempat jadi terbesar di dunia, 20 kali 700 megawatt. Artinya 14 gigawatt kapasitasnya, dan dia membendung salah satu aliran dari sungai Amazon, dan dia membentang dari Brazil ke Paraguay. Jadi ada di dua negara, saking besarnya. Namanya pun binational, karena ada dua nationality yang terlibat di sini, dengan benderanya pun bendera Paraguay dan bendera Brazil. Kapasitasnya sangat besar. Ini kalau kita lihat, ini bisa dibayangkan pipa-pipa penstoknya ada berapa, 20 kali 700 megawatt ya. Ini mobil wagon, Volkswagen, dan ini beberapa besar pipa pesatnya, dan jumlahnya kita bisa lihat sangat raksasa skalanya. Ini generatornya, jadi kalau kita lihat sebagian itu berteknologi BBC atau ABB sekarang. Ini orang, dan ini skala generatornya. Sebagian lagi menggunakan generator dari Siemens. Besarnya sama kurang lebih, dan ini orang untuk skala. Kita dapat gambaran ilustrasi kira-kira besarnya sebesar apa. Sesudah jadi, ini di bawah generator dengan turbin-turbinnya, ini lokasi di atas generator, ruangannya. Dan tentu saja kita perlu mentransmisikan listrik. Jadi di sini listrik ditransmisikan ke beban-bebannya, dan Itaipu ini juga adalah pembangkit listrik tenaga air yang banyak memanfaatkan transmisi listrik arus searah atau HVDC. Karena dengan listrik yang besar dan jarak transmit listrik yang jauh, HVDC bisa menjadi lebih ekonomis dibanding transmisi daya arus listrik bolak-balik. Jadi salah satu penggunaan HVDC yang terbesar yang awal-awal adalah di pembangkit PLTA Itaipu ini. Di Amerika Serikat, pembangkit listrik 2000 lebih megawatt itu sudah mulai dioperasikan di tahun 1936 di Las Vegas, Hoover Dam, yang membendung aliran sungai, kemudian menjadi sumber listrik yang sangat signifikan di sana untuk berpuluh-puluh tahun. Jadi ini denahnya, reservoir dan bendungannya. Dan ini bentuk generator dan turbinnya di bawah. Kita bisa lihat secara perbandingan dengan ukuran manusia ya, orang. Sebesar apa komponen-komponen yang terlibat di sana. Yang terbesar sekarang adalah Three Gorges di Tiongkok, di China, dengan kapasitas 22.500 megawatt atau 22,5 gigawatt. Jadi sebelumnya Itaipu yang terbesar itu di 14 gigawatt, ini 22.500 megawatt atau 22,5 gigawatt yang terbesar sekarang. Ini bagaimana strukturnya, dan ini kondisi di powerhouse sebetulnya ya, di rumah turbin dan generatornya.
Kanada juga adalah negara yang sangat banyak memanfaatkan sumber daya air. Jadi mereka punya sampai lebih dari 60 PLTA yang beroperasi dengan kapasitas hampir 37 gigawatt. Artinya lebih dari 95% di salah satu negara bagian di Kanada ini, perusahaan di Kanada, perusahaan listrik di Kanada ini namanya Hydro-Québec yang mengoperasikan 63 PLTA ini, itu 95% lebih dari 90% itu berasal dari air. Jadi ini salah satu perusahaan di dunia di Kanada yang paling sukses memanfaatkan air untuk pembangkitan listrik. Nah, mungkin menarik juga kalau kita setelah mendengar semua kuliah tentang PLTA ini, ketika kita bisa menjawab dari mana sumbernya PLTA atau siklus hidrologi, kelebihan-kelebihannya, faktor yang dominan perlu dipertimbangkan untuk pembangunannya, dan hambatan-hambatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga menarik kalau kita bisa mengimplementasikan ini dalam satu studi kasus, di mana kita bisa mengerti latar belakang, mengapa PLTA dibangun, atau kenapa suatu PLTA dibangun, bagaimana karakter pembangkitan listrik dari PLTA tersebut, dan seperti apa desain detailnya. Terima kasih untuk perhatiannya.